Marilah pertama-tama kita memasuki bagian-bagian struktur novel sejarah dari novel Gadis Pantai. Struktur novel sejarah terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, orientasi, kedua, pengungkapan peristiwa, ketiga, menuju konflik, keempat, puncak konflik, kelima, resolusi, dan yang terakhir keenam, koda. Yang pertama ada orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kutipan teksnya bisa kita lihat pada layar. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Kutipan teksnya bisa kita lihat pada layar. Puncak konflik. Bagian ini disebut juga bagai klimaks. Ini adalah kisah terbesar dan paling mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa karakter. Misalnya saja dia nanti berhasil memecahkan masalah atau gagal. Resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak ini, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang ataupun dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Analisis kaidah kebahasaan teks novel Gadis Pantai. 1. Kata yang bermakna lampau. 2. Konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. 3. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau verba material. 4. Kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. 5. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. 6. Kata kerja mental. Kata yang bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau. Konjungsi temporeal dan kronologis. Konjungsi kronologis lebih tepat digunakan saat ingin menjelaskan urutan terjadinya peristiwa, sedangkan konjungsi temporal dipakai untuk menunjukkan waktu. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau verba material. Verba material adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan fisik. Kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan apa yang diujarkan orang secara cermat. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan isi atau maksud atas perkataan orang ketiga. Kata kerja mental. Kata kerja mental menerangkan 3 hal, yakni persepsi atau merasa melihat, afeksi atau suka khawatir, dan kognisi atau berpikir mengerti. Kutipan teks. A. Kata kerja yang dirasakan. Gadis pantai merasa aneh sekujur tubuhnya setelah kembali ke kamar dan ganti pakaian. B. Kata kerja yang dipikirkan. Mengapa Mas nganten melamun? Bapak pasti selamat sampai di rumah. Gadis pantai berhenti membayangkan bapak. Nilai-nilai novel sejarah Gadis Pantai. 1.
Nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah suatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi. 2. Nilai sosial. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang bernilai dalam suatu masyarakat. 3. Nilai agama. Nilai religius agama adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Unsur intrinsik dalam novel Gadis Pantai. Unsur intrinsik novel adalah susunan sebuah karya yang bersumber dari karya tersebut, seperti tema, alur, tokoh, pertokohan, sudut pandang, dan amanat yang terkandung di dalam sebuah novel. 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Kutipan teks, rendahan, atau berasal dari kaum bawah yang umumnya lahir di kampung. 2. Amanat. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 3. Latar. Latar meliputi tempat dan waktu yang bisa kalian lihat di layar. 4. Suasana. Suasana adalah kondisi batin tokoh atau perasaan individu dan fisik sekitar atau kondisi lingkungan yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Suasana dalam novel sejarah Gadis Pantai adalah menegangkan, menakutkan, mengharukan, dan juga membanggakan. 5. Tokoh dan penokohan. Setiap tokoh dan sifatnya dalam novel sejarah Gadis Pantai dapat kalian lihat di layar berikut ini ya teman-teman. Yang terakhir adalah makna kias. Makna kias adalah makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Kutipan teksnya dapat kalian lihat di layar.